Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Ya tentu kalian sehat-sehat. Pak Indra di sini juga sehat-sehat. Hari ini kita akan belajar bersama-sama. Ini kalian sudah lihat Pak Indra ada di mana? Iya betul sekali ya. Sekarang sudah siap untuk belajar? Ya siapkan bukunya, alat tulisnya, kemudian konsentrasi penuh. Setelah ini Pak Indra akan mengajar kalian tentang sesuatu. Selamat menikmati. Terima kasih yang sudah mau bergabung dengan pembelajaran Pak Indra. Oke, kali ini Pak Indra akan memberi materi tentang PKN, khususnya PKN di tema 8. PKN tema 8 dengan pokok pembahasan yaitu beragam budaya di Indonesia. Keberagaman yang ada di Indonesia, kira-kira apa saja ya yang membuat Indonesia itu beragam. Lalu Indonesia menjadi negara yang beragam yang memiliki banyak keanekaragaman, itu salah satu penyebabnya adalah kondisi geografis Indonesia, negara kepulauan. Jadi itu yang salah satu membuat Indonesia itu menjadi banyak keberagaman. Lalu apa saja yang menjadi keberagamannya? Yang pertama adalah bahasa daerah. Lalu yang kedua rumah adat, pakaian adat, kesenian daerah, permainan tradisional, dan tradisi daerah. Bahasa daerah. Kita tinggal di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa itu juga banyak sekali suku-suku yang ada di sini. Ada Sunda, ada Baduy, ada suku Jawa, ada suku Osing, dan lain-lain. Nah, masing-masing suku itu memiliki bahasanya masing-masing, maka disebut dengan bahasa daerah. Pak Indra akan memberi contoh, misalnya sebutan saya. Masing-masing bahasa pasti memiliki perbedaan penyebutan kata saya. Contohnya bahasa Jawa itu disebut kulo, bahasa Sunda abdi, bahasa Batak uhu, bahasa Papua sa. Kemudian rumah. Di dalam bahasa Jawa rumah disebut omah. Bahasa Sunda disebut imah, bahasa Batak disebut bagas, dan bahasa Papua disebut rumah. Tanpa H ya. Keberagaman yang berikutnya adalah tentang rumah adat. Rumah adat yang ada di Indonesia memiliki bentuk yang beragam. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi geografis setiap daerah. Tentunya rumah adat daerah pegunungan, daerah pantai, daerah dataran rendah itu juga akan berbeda bentuk. Kemudian juga letak, misalnya di hutan atau di perairan, itu juga memiliki bentuk yang berbeda.
Contoh di pegunungan, atap rumah tidak terlalu tinggi, tujuannya itu untuk melindungi diri dari udara dingin. Jadi rumah yang atapnya agak rendah itu membuat suasana menjadi hangat. Rumah yang ada di daerah pesisir atau pantai dibuat tinggi agar tidak terlalu panas, sehingga ada sirkulasi udaranya, sehingga di dalam rumah tidak terlalu panas, karena di pantai itu biasanya panas. Rumah adat ada yang berbentuk panggung. Nah, kenapa bentuk panggung? Biasanya daerah hutan-hutan itu untuk menghindari binatang buas, rumah dibuat panggung. Kemudian kalau di daerah pesisir dibuat panggung supaya lantai rumah itu tidak kena air. Kemudian juga perahu bisa menepi di samping rumah. Nah, ini biasanya banyak terdapat di daerah Kalimantan dan Sumatera. Tujuannya untuk melindungi diri dari hewan liar, salah satunya. Ini adalah rumah adat dari Sumatera Utara, disebut bolon. Rumah adat ini berbentuk panggung. Nah, di bawahnya ada ruang ya. Ini biasanya digunakan untuk kegiatan-kegiatan juga. Lalu ini rumah adat Nenggro Aceh Darussalam, namanya Krung Badi. Pak Indra asalnya dari Aceh, rumahnya neneknya Pak Indra bentuknya juga seperti ini. Biasanya kami bermain di bawah rumah. Rumahnya ini panggung tinggi sekali. Lalu ini adalah rumah adat dari Sumatera Barat, namanya rumah gadang. Rumah gadang, rumah besar. Ini rumah adat dari suku Baduy. Rumahnya sangat sederhana, terbuat dari anyaman bambu dan kayu. Atapnya juga atap dari dedaunan. Orang Baduy itu terkenal orang yang hidupnya sangat tradisional. Meskipun sekarang zamannya teknologi, mereka masih mempertahankan hidup secara tradisional. Kemudian ini rumah adat dari Kalimantan Barat, disebut rumah panjang. Nah, rumah panjang ini biasanya didiami beberapa kepala keluarga. Biasanya masih dalam satu darah, satu keluarga besar, tinggal satu di rumah ini. Tentu ramai sekali rumahnya, karena yang mendiami dari beberapa kepala keluarga. Coba bisa dibayangkan satu kepala keluarga punya anak 4, sudah berapa? Nah, yang berikutnya adalah rumah adat dari Bali, namanya Gapura Candi Bentar. Biasanya rumah adat dari Bali ini banyak ornamen-ornamen, ukiran, ada bentuk-bentuk patung dan lain sebagainya. Jadi memiliki ciri khas tersendiri. Nah, dari rumah adat ini semuanya punya bentuk yang berbeda, kan? Kemudian ciri khas atau keragaman yang selanjutnya adalah pakaian adat. Setiap daerah memiliki pakaian adat masing-masing, tentu bentuknya juga bermacam-macam. Di Jawa saja pakaian adatnya bermacam-macam, misalnya Jawa Tengah ada yang pakai beskap, ada yang pakai sorjan, dan lain-lain. Nah, gambar ini adalah pakaian adat dari Jawa Tengah. Ini anaknya Pak Jokowi menikah. Ini mereka memakai beskap dan kebaya.
Kemudian yang ini pakaian adat dari Sumatera Utara, disebut ulos, tenunan ulos ini. Pakaian adat dari Jawa Timur disebut pesean. Yang laki-laki memiliki ciri khas yaitu memakai kaos yang garis-garis merah dan putih. Ini pakaian adat dari Nusa Tenggara Timur. Baju adat dari suku Rote. Kemudian ini pakaian adat dari Kalimantan Barat, King Baba. Biasanya beberapa aksesoris itu diambil dari kulit hewan atau dari kepala burung. Ini ciri khas Kalimantan. Kemudian yang menjadi keragaman berikutnya adalah kesenian daerah. Setiap daerah mempunyai kesenian masing-masing yang termasuk kesenian daerah antara lain tari daerah, lagu daerah, dan pertunjukan daerah. Jawa Tengah memiliki lagu daerah apa? Ayo. Ya, kamu? Iya, betul. Pertunjukannya apa? Reog. Wah, ketahuan ya. Sering lihat reog. Ya, nggak apa-apa. Itu adalah pertunjukan daerah kita. Ini salah satu pertunjukan dari Jawa Tengah, yaitu ketoprak. Siapa yang pernah nonton ketoprak? Oh, pinter. Pasti ada adegan lucunya ya. Pak Indra menunggu-nunggu adegan lucu biasanya kalau nonton ketoprak. Karena cukup menghibur. Ini dari Nias. Pertunjukan dari Nias. Yaitu lompat batu. Nah, ini wisatawan pada nonton ya. Nah, kesenian daerah, pertunjukan daerah ini sangat unik karena Indonesia banyak ya. Maka nggak heran kalau banyak turis-turis dari luar negeri itu datang ke Indonesia dan mereka kagum menyaksikan pertunjukan-pertunjukan. Kayak di Bali itu tari kecak pinggir pantai, wah bagus sekali. Biasanya waktu sunset ya, sambil menikmati udara sejuk dan angin sepoi-sepoi. Kemudian permainan tradisional. Setiap daerah tentu punya permainannya masing-masing. Indonesia juga banyak permainan tradisional yang menjunjung tinggi kebersamaan. Biasanya anak-anak di daerah itu bermainnya bersama-sama, tidak seperti zaman sekarang. Kalau sudah pegang gadget, mainnya sendiri. Pegang HP terus, itu bahkan bisa sampai sehari penuh kalau tidak diingatkan orang tuamu. Tetapi anak-anak di daerah yang masih di pelosok, yang masih tradisional, mereka justru malah bermain bersama-sama dengan temannya. Dan ini menunjukkan kebersamaan, keguyupan. Nah, ini contoh permainan yang bisa dilakukan bersama-sama. Gobak sodor. Sekarang juga pelajaran olahraga itu ada tentang permainan tradisional. Pak Indra juga pernah melihat kalian bermain gobak sodor dengan Pak Rory ya. Ini adalah permainan tradisional. Kemudian permainan dakon atau congkak. Ya. Nih, siapa yang pernah main seperti ini? Nah, dakon. Nah, ya pintar. Nah, ini permainan bentik. Nah, ini sangat seru ini ya. Biasanya kalau dulu pas Pak Indra kecil,
mainnya sore-sore dengan teman-teman sambil olahraga seperti itu, mencari keringat. Biasanya seru sekali, rame. Nah, sekarang kita akan melihat tentang tradisi daerah. Setiap daerah tentu memiliki tradisinya masing-masing. Ya. Setiap daerah memiliki tradisi yang unik. Tradisi tersebut merupakan warisan dari nenek moyang kita. Tentunya patut kita lestarikan. Kira-kira apa saja ya contohnya? Nih, tradisi masyarakat Jawa. Ini biasanya sedekah bumi. Mereka mengungkapkan syukur mereka ya atas panen raya, sehingga ungkapan syukur ini juga menjadi doa, sehingga untuk musim tanam berikutnya semoga diberi kelancaran dan panen yang bagus juga. Lalu di Bali ada tradisi yang unik, yaitu ngaben. Ngaben itu adalah upacara adat Bali yang paling dikenal. Ya. Prosesi ngaben merupakan upacara terkait dengan kematian, membakar jenazah, dan dilanjutkan dengan menghanyutkan abu di laut atau di sungai. Biasanya kalau ada orang yang meninggal di sana karena agama Hindu, itu jenazahnya dibakar. Kemudian abunya bisa disimpan di rumah atau dihanyutkan di sungai atau laut. Tentu juga di daerah kalian punya tradisi sendiri ya. Ada tradisinya tentunya. Kemudian di Papua ada pesta bakar batu ya. Upacara adat terakhir adalah pesta bakar batu. Upacara adat ini merupakan ungkapan syukur sekaligus untuk bersilaturahmi. Prosesi upacara adat ini dilakukan dengan membakar babi dan makan bersama-sama. Nah, ini paling enak ini, makan ubi dan makan babi panggang. Wah, enak sekali ini ya. Nah, ini di Jawa Tengah, khususnya di Semarang. Ini ada sebelum masuki bulan puasa, di sana di Semarang ada namanya tradisi dugderan. Nah, mereka mengarak hewan apa ini? Kepala naga dan berbadan kambing, namanya warakendok. Ya. Ini merupakan perpaduan dua budaya ya, dari Cina dan dari Arab, karena di Semarang sana banyak pendatang karena di sana ada pelabuhan zaman dulu ya, sehingga budaya-budaya membentuk setiap orang yang datang itu membawa budaya masing-masing sehingga dijadikan satu. Ini salah satu bentuknya adalah dugderan sebelum memasuki bulan puasa biasanya. Nah, sekarang anak-anak siapkan buku tugasmu dan tulis soal berikut. Lalu nanti dikerjakan ya. Boleh tanya dengan orang tuamu atau dengan saudara atau dengan kakakmu ya. Boleh tanya atau cari di buku juga boleh, cari di internet juga boleh. Nah, yang pertama adalah tuliskan 5 permainan tradisional yang memerlukan kerjasama. Soal yang pertama, tuliskan 5 permainan tradisional yang memerlukan kerjasama. Soal yang kedua, mengapa permainan tradisional lebih bermanfaat daripada kamu bermain game online? Jelaskan.
Mengapa permainan tradisional lebih bermanfaat daripada kamu bermain game online? Silahkan dijelaskan. Yang ketiga, tuliskan dan jelaskan secara singkat tradisi daerah yang masih ada di sekitar tempat tinggalmu. Silahkan nanti kalian mengingat-ingat tradisi apa yang masih ada di sekitar tempat tinggalmu. Tolong dijelaskan atau diceritakan, ya. Yang keempat, menurutmu apa yang menyebabkan Indonesia memiliki keanekaragaman? Jelaskan. Menurutmu apa yang menyebabkan Indonesia memiliki keanekaragaman? Jelaskan. Soal yang terakhir, ceritakan secara singkat kesenian daerah apa yang masih ada di sekitar tempat tinggalmu. Kesenian daerah apa yang masih ada di sekitar tempat tinggalmu. Ya, silahkan nanti bisa diceritakan dan dijelaskan. Silahkan 5 soal ini dikerjakan dengan baik, ya. Silahkan cari informasi, boleh dari buku, dari internet, atau dari media yang lainnya. Dan tetap semangat untuk belajar. Bagaimana belajarnya hari ini? Senang sekali ya? Oke, tugas-tugasnya juga kalian sudah mengerjakan dengan baik. Nah, sekarang waktunya kalian istirahat, berkumpul dengan keluarga. Tetap semangat dan tetap bahagia meskipun dalam kondisi pandemi COVID-19 ini kalian harus belajar di rumah. Silahkan mengisi waktu kalian yang bermanfaat. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Bye-bye.